Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Dafa Kurniawan dengan NIM K2521058 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Di sini, kita akan mempelajari apa itu teknik penanganan bahan. Teknik penanganan bahan atau material handling yaitu serangkaian kegiatan yang melibatkan pergerakan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengendalian bahan-bahan di suatu tempat, seperti di pabrik, gudang, atau lokasi konstruksi. Teknik ini sangat penting dalam industri untuk memastikan efisiensi produksi, keselamatan pekerja, dan menjaga kualitas bahan yang ditangani. Manual handling yaitu penanganan bahan yang dilakukan oleh tenaga manusia tanpa menggunakan alat bantu mekanis. Teknik ini biasanya diterapkan untuk bahan-bahan ringan atau dalam situasi di mana penggunaan alat mekanis tidak diperlukan. Namun, teknik ini harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pekerja untuk mencegah cedera, seperti dengan menerapkan teknik mengangkat yang benar. Yang pertama yaitu mengangkat. Di sini ketika mengangkat yaitu kita harus melihat kaki kita dipijak apakah licin atau tidak, dan juga kita harus menggunakan sarung tangan untuk meminimalisir terjadinya lecet-lecet pada tangan kita. Yang kedua itu mendorong atau menarik. Nah, di sini kita juga harus memperhatikan benda yang kita dorong atau tarik apakah besar atau tidak dengan bebannya. Kalau bebannya berat, ya tidak bisa kita sendiri, harus meminta bantuan pada orang lain. Yang ketiga yaitu adalah memutar. Yang keempat adalah membawa. Untuk membawa ini biasanya dilakukan oleh 2 atau lebih pekerja jika bahan atau benda yang kita bawa itu berat. Yang kelima yaitu adalah menahan, dimana menahan ini banyak sekali versinya. Ada yang menahan ketika benda akan diangkat ke atas menggunakan katrol, itu benda ya, dan menahan benda ketika ditanjakan, seperti itu. Selanjutnya itu adalah peralatan material handling. Itu adalah ada conveyor. Nah, conveyor adalah alat mekanis yang digunakan untuk memindahkan material atau barang secara otomatis dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya dalam suatu jalur produksi atau gudang, conveyor seringkali digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah besar atau yang memiliki beban berat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan tenaga manusia. Sistem conveyor digunakan dalam berbagai industri seperti manufaktur, pertambangan, pertanian, logistik, dan distribusi, seperti di JNT, JNE, seperti itu. Selanjutnya, fungsi-fungsi. Fungsi conveyor yang pertama yaitu yang adalah mengangkut barang. Conveyor digunakan untuk memindahkan barang atau material dari satu titik ke titik lain secara otomatis. Yang kedua, mempercepat produksi. Conveyor meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi dengan mengurangi waktu dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu mengurangi kelelahan pekerja. Penggunaan conveyor mengurangi beban fisik pekerja sehingga minim terjadinya kecelakaan di dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu adalah memastikan aliran kerja yang berkelanjutan. Conveyor menjaga aliran produksi atau distribusi tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya, crane and hoist. Crane and hoist adalah alat mekanis yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan beban berat di berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, pertambangan, dan logistik. Meskipun keduanya memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu mengangkat beban, ada perbedaan dalam cara kerja dan penggunaannya. Yang pertama adalah cranes.
Cranes adalah alat pengangkat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material atau beban berat secara horizontal maupun vertikal. Crane biasanya terdiri dari tiang, ya bisa kita sebut mesh, atau menara yang kuat dengan lengan, jib atau boom, yang dapat memutar, bergerak untuk memindahkan beban ke berbagai arah. Yang pertama itu adalah tower crane. Digunakan dalam proyek konstruksi gedung tinggi, tower crane dapat menjangkau beban dalam jarak jauh secara horizontal dan vertikal. Untuk tower crane ini kita bisa lihat ketika konstruksi pembuatan gedung, rumah sakit, sekolah-sekolah seperti itu. Nah, tower crane ini dapat mengangkut beban yang cukup tinggi sehingga memudahkan pekerjaan ketika membuat lantai 5, lantai 6 itu bisa, dan juga jarak yang bisa ditempuh oleh lengannya ini cukup jauh. Yang kedua adalah mobil crane. Adalah crane yang dipasang di kendaraan sehingga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, mobil crane ini sistemnya seperti mobil derek. Nah, ini bisa memindahkan dan mengangkat beban dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bantuan mobil. Yang ketiga adalah overhead crane. Itu dipasang di atas rel yang terletak di langit-langit atau struktur di atas tanah untuk memindahkan barang dalam area yang besar. Nah, overhead crane ini biasa digunakan dalam industri manufaktur yang memudahkan untuk memindahkan dan mengangkat beban dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C dan seterusnya. Nah, untuk overhead crane ini biasa digunakan, bisa dipasang di tiang-tiang. Nah, di tiang itu tadi terdapat rel-rel yang bisa dipasang ke overhead crane. Nah, untuk overhead crane ini terdapat berbagai macam jenis tergantung beban yang digunakan. Ada yang maksimal 5 ton, 10 ton, dan seterusnya. Yang keempat adalah gantry crane, jenis crane yang mirip dengan overhead crane tetapi dilengkapi dengan kaki yang menopang rel di bawahnya. Yang kelima yaitu jib crane, crane yang memiliki lengan tetap atau berputar yang dipasang di dinding atau lantai, digunakan untuk beban di area yang terbatas. Selanjutnya, hoist. Hoist adalah alat pengangkat yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban secara vertikal. Hoist biasanya terdiri dari rantai, kabel, atau tali yang dililit pada drum atau katrol. Tidak seperti crane, hoist hanya menggerakkan beban secara vertikal, yaitu adalah naik dan turun, tanpa fungsi memindahkan secara horizontal. Yang pertama yaitu adalah manual hoist. Hoist yang dioperasikan secara manual menggunakan rantai atau tuas. Biasanya digunakan untuk beban yang lebih ringan atau di area tanpa akses listrik. Nah, bisa ya, nama lain dari manual hoist ini adalah katrol itu ya. Yang kedua itu adalah electric hoist. Hoist yang digerakkan oleh motor listrik digunakan untuk mengangkat beban yang lebih berat dengan tenaga listrik. Yang ketiga yaitu adalah pneumatic hoist. Hoist yang menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan sistem pengangkatnya. Di sini untuk pneumatic itu biasanya menggunakan fluida untuk membantu dalam menggerakkan sistem mengangkatnya. Yang keempat adalah wire rope hoist, yaitu menggunakan kawat baja untuk mengangkat beban. Nah, wire rope hoist ini cocok untuk mengangkat beban berat dan aplikasinya biasanya di industri manufaktur. Selanjutnya, truk. Truk merupakan material handling yang berbentuk kendaraan atau alat transportasi yang digunakan dalam proses penanganan bahan untuk memindahkan, mengangkat, dan menyimpan material di pabrik, gudang, atau area kerja lainnya. Alat ini membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam mengangkat beban berat atau volume yang besar dan sulit dipindahkan secara manual. Nah, yang pertama adalah forklift. Nah, forklift adalah jenis truk material handling yang paling umum digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang atau material berat. Untuk forklift ini bisa kita lihat di mana-mana ya,
Bisa kita lihat ketika di industri bata ringan itu bisa menggunakan forklift untuk menaikkan dan menurunkan bata ringan itu dari gudang dinaikkan ke truk. Yang kedua adalah pallet jack atau hand truck. Pallet jack atau hand pallet truck adalah alat sederhana yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan palet dalam jarak pendek. Yang ketiga adalah rack truck. Rack truck adalah jenis forklift khusus yang digunakan untuk mengangkat beban ke rak-rak tinggi, seperti di gudang dengan sistem penyimpanan vertikal. Yang keempat adalah platform truck. Platform truck adalah kendaraan dengan platform yang datar, yang digunakan untuk mengangkat barang-barang besar atau berat yang tidak dapat diangkut dengan pel. Selanjutnya, elevator. Elevator material handling adalah jenis lift yang digunakan untuk mengangkut barang atau material dari satu tingkat ke tingkat lainnya dalam suatu bangunan atau fasilitas industri seperti pabrik, gudang, atau pusat distribusi. Elevator ini dirancang khusus untuk mengangkat beban material, bukan penumpang pekerja itu ya, dan biasanya digunakan dalam proses produksi, distribusi, atau penyimpanan. Nah, untuk elevator ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu freight elevator. Freight elevator adalah jenis elevator yang dirancang khusus untuk mengangkut beban berat seperti barang atau mesin. Yang kedua adalah dumbwaiter. Dumbwaiter adalah elevator berukuran kecil yang digunakan untuk mengangkut barang-barang ringan seperti dokumen, makanan, atau alat kecil. Nah, yang ketiga adalah bucket elevator. Bucket elevator adalah jenis elevator yang digunakan untuk mengangkut material curah seperti biji-bijian, pasir, atau batu bara. Yang keempat adalah vertical reciprocating conveyor. RC adalah alat mengangkat material yang berfungsi seperti elevator, tetapi biasanya tidak diizinkan untuk mengangkut manusia. Digunakan untuk mengangkut barang antar lantai dalam fasilitas seperti gudang dan pabrik. Nah, untuk RC ini tidak disarankan penggunaan untuk manusia ya, dikarenakan meminimalisir insiden itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.